Loh, kenapa kita buka? Para guru kita mah buka. Ini kitab matbu, dijual umum. Buku biasa, ini bukan buku suci. Kitab suci Al-Quran. Coba saya mau tanya, lebih suci ini atau Al-Quran? Al-Quran jadi baca, masa kitab nggak dibaca? Kenapa orang lebih mengkultuskan kitab daripada Al-Quran? Aneh gak? Ada orang lebih mengkultuskan seorang wali daripada Nabi SAW. Itu nggak benar. Itu bukan usul aqidah Ahlussunnah, bukan pokok aqidah Ahlussunnah, bukan thariqah yang mu'tabarah. Thariqah yang sahih, yang mu'tabarah, ya tafdil Quran ala sairil kutub, mendahulukan Al-Quran di atas semua kitab. Tafdil Sayyidina Muhammad SAW ala sairil anbiya, ya. Dan Nabi Muhammad di atas segala para nabi tentunya. Nah, jadi kalau nanti ada pembahasan saya menyebut thariqat, saya khidriyah, itu maksudnya begini. Tetap saya Naqsyabandi, tetap saya ngamalin Syaziliyah, tetap saya tabaruk dengan thariqat ini, ngambil ini. Tapi prinsip dasarnya itu adalah khidriyah, ya, koneksi rohani. Koneksi rohani. Karena Sayyidina Khidir mengajarkan membaca dengan mata rohani, bukan dengan mata ini. Ya. Sekelas Nabi Musa bisa inkar. Jadi kalau ada mursyid, ada kiai, ada ustadz buya, tuan guru ingkar, wajar toh. Ya, jadi nggak usah heran, ya. Dan nggak usah merasa ini menyedihkan, biasa aja. Emang Nabi Khidir menyedihkan? Sejak siapa? Sejak kapan Nabi Khidir menyedihkan? Yang menyedihkan antum yang nggak ngerti, ya. Yang menyedihkan tuh orang yang nggak mengerti. Ya, kalau setelah tasmil mikrofon, ya. Begitu aja. Kalau setelah bas, mau muskilah. Jadi Sayyidina Al-Khidir mengajarkan, mentalkinkan zikir kepada beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah akhir zaman bertambah lafaznya. Berarti ma'rifat bertambah setiap masa. Itu kalimat-kalimat ma'rifat. Coba lihat salawat nariyah, hafal gak? Coba dibaca. Oh, Pak Ansori ini orang Jawa nih, hafal nih, ya. Santren langitan ya. Allahumma sholli salatan taman Sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqta bil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawat wa susal qalqamamu bihi alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati itu yang nambahin siapa? Yang nambahin Sidi Abdul Wahab At-Tazi, dan beliau yang Tazi yang senior, beliau adalah mursyid dalam thariqah Idrisiyah Ahmadiyah. Tambahan dari gurunya Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi yang ditalqin langsung Sayyidina Khidir, lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang nanya, lu syariat kan sempurna? Syariat sempurna, syariat tidak nambah. Tapi kalau ilmu ma'rifat dia berkembang. Kalau syariat sudah nggak boleh nambah. Syariat sholat kita segitu aja, sholat subuh ya 2 rakaat, walaupun antum dapat 1000 ma'rifat, rasanya yang beda. Coba rasakan nanti ba'da itikaf, ya, dengan zikir yang sungguh-sungguh. Rasakan nanti di akhir-akhir atau setelah pulang. Waduh, nikmatnya bukan main. Ini aja sudah mulai, walaupun kakinya sudah tidak ada rasa, ya. Mulai sembuh. Tapi mulai ada candu, ya, ada candu zikir, halawatus zikir mulai terasa. Jadi ketika keluar, nggak nyaman, saya mau zikir lagi, padahal kaki sakit-sakit, bentar ganti, tapi di kolbu tidak berhenti, benar nggak? Ya, sebagian besar saya sudah rasakan begitu, karena al-arwah junudun mujannadah, arwah itu dia berbaris-baris, yang dirasakan di sana bisa dirasakan di sini, dan itu bukan hal yang disebut ma'rifatul ghuyub. Itu kan ma'rifat ghaib lain lagi. Bukan ghaib. Itu biasa aja, ya. Hal biasa. Biasa gak ya? Baik. Ya. Nah, Sayyidina Abdul Khaliq Al-Gujdawani diajarkan juga zikir khafi. Dan itu ditakrir oleh Yusuf Al-Hamadani.
dan dikatakan kamu amalkan seperti yang dibimbing Sayyidina Khidir. Ini nggak ada kalau mursyid hakiki ngeremehin Khidir itu nggak ada. Apalagi bangga kalau udah nggak ngaji sama Khidir itu aneh itu. Ya, ada yang begitu. Apa saja wasiat-wasiat beliau? Wasiat beliau banyak sekali ini. Ya. Nanti yang akan jadi inti kajian kita sore ini adalah 8 pokok ajaran dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan sebelum kita masuk ke sana, usika ya bunai bita'allumil ilm. Aku wasiatkan kamu wahai Ananda. Jadi semua muridnya disebut Ananda, anak-anakku. Maka boleh seorang murid manggil gurunya ayahanda, ayah, boleh ya. Tapi saya jangan dipanggil ayah ya. Sudah cukup lebu abu ya, itu artinya ayahanda. Ya, tapi itu gelar diberikan guru saya. Jadi bukan jamaah yang ngasih. Kalau jamaah yang ngasih nggak laku sama saya itu. Ini kalau guru yang ngasih, yang nijazahin, kamu sekarang abuya, bukan buya. Katanya udah saya terima qabil tuh. Ya, sejasad itu ya biasa aja, kita lagi nggak ngerasa aneh juga dipanggil orang, walaupun harusnya gelar abuya itu tuh orang tua. Ya, di dalam thariqah kalau sudah dapat ijazah itu orang tua, walaupun dia masih muda. Syekh itu artinya tua. Wa in kana syaban, walaupun dia masih muda ya. Apa kata beliau? Usika ya bunai bita'allumil ilmi wal adabi wat taqwa fi jamil ahwal. Aku pesan sekali kepada kamu wahai Ananda, wahai para muridku tersayang. Kira-kira begitu maksud beliau. Tetap belajar ilmu, adab dan ketakwaan. 3. Mempelajari ilmu, maka walaupun antum berguru kepada kami dalam zikir, nggak boleh nggak ngaji kepada syekh yang lain, ngaji kepada syekh yang lain. Mursyid cukup 1, tapi kalau ngaji ilmu mesti ribuan guru. Ya? Boleh dengerin taklim siapa, itu boleh. Tapi kalau suluk 1 syekh cukup. Ya. Ya. Boleh kita punya 1000 guru, tapi mursyid murabbi 1. Ya, mursyid murabbi 1. Ya. Kalau banyak mursyid murabbi gimana? Boleh, yang penting antum sudah mengenal di belakang mereka siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nanti bingung, tambah ilmu, tambah thariqat, tambah bingung. Dan itu sudah banyak ya. Apa aja yang dipelajari? Al-ilmu, al-adabu, wat taqwa. Ilmu, adab dan takwa. Adab itu zahir. Tapi kalau takwa batin. Takwa itu di dalam. At-taqwa hahuna. Maka belajar takwa itu belajar zikir khafi. Belajar yang khafi-khafi itu, ya. Wa 'alaika bi ayyattabi'a bi an tattabi'a athar as-salaf. Ya. Hendaklah kamu mengikuti ajaran-ajaran salaf. Tuh. Di Naqsyabandi juga ada istilah salaf. Kayaknya beda salaf ya. Salaf kita ada sanadnya. Salaf yang ono nggak tahu deh ya. Tapi kita nggak boleh menghina. Ya mungkin mereka punya salaf juga. Salaf kita siapa yang kemarin? Yusuf Al-Hamadani, Abu Ali Al-Farmadi, siapa lagi? Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita jelas. Salaf kita jelas. Wa an tulazima sunnata wal jamaah. Hendaklah engkau mulazamah, istiqamah, mengamalkan sunnah dan jamaah. Berarti tulazim, engkau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal. Jadi syarat dalam thariqat Naqsyabandi mesti berahlus sunnah wal jamaah. Ya. Lalu wa ta'allam al-fiqh wal hadis. Belajar fiqh dan hadis. Jadi jangan hanya ngaji hakikat doang. Jangan hanya ngaji zikir doang. Harus belajar fiqh dan hadisnya. Mohon maaf, ada beberapa halaqah zikir ya. Halaqah zikir bagaimana dia? Gini aja dulu ya. Jadi ketika dibuat khirqah tutup begini, sholat seperti ini, sujudnya begini. Nah itu nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah. Termasuk yang akhwat yang pakai cadar, sholat buka, ya nggak sah. Apapun mazhabnya nggak sah. Wa in kana fi madhabin akhar fahuwa mardudun marjuh. Ya.
mesti buka. Karena tidak boleh atas satu rambut itu makruh. Kalau kain, kalau dalam rukun sujud itu rusak sujudnya. Kalau sujud rusak gimana? Sholatnya rusak nggak? Sholatnya rusak karena inti dari sholat sujud itu. Nah, jadi kalau mursyid nggak belajar fikih, ya begitu jadinya. Khalifahnya nggak belajar, tutup begitu. Akhirnya cara bersuci nggak benar, bersucinya setengah jam. Nah, alhamdulillah nih Akh Fakhru udah melewati ini, sudah beres ya. Dulu ini kalau lagi wudhu bisa setengah jam sendiri. Ya, alhamdulillah. Maka setiap kali mau masuk tempat itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi walhan. Nanti kabur tuh iblisnya. Nama iblisnya siapa? Ya. Kalau mau masuk sholat, pikiran ganggu terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi khan. Itu semua ada atharnya, ada riwayatnya. Itu bukan buat-buatan kita. Memang sudah ada dari sononya. Yang mengetahui nama-nama jin, nama setan itu ya Rasulullah, para nabi, dan wali-wali tertentu yang tergantung dia pewaris Nabi siapa. Kalau di pewaris Nabi Sulaiman dia ngerti. Pewaris Nabi Muhammad tergantung berapanya yang dia ada pewarisi. Ya, kalau lengkap tuh bisa tahu deh. Wal hadis, belajar hadis. Maka kita alhamdulillah di awal Ramadan khusus beberapa hari itu ada 3 titik ngaji kitabnya, Bu ya. Dan kita juga ngaji hadis. Kita buka kajian Sahih Bukhari, bukan gaya-gayaan, tapi pesan wasiat dari guru saya, ajarkan hadis dengan bahasa hadis, ajarkan agama dengan bahasa agama. Bahasa agama apa? Bahasa Arab. Ya, kita mulai tahun ini sudah kita mulai secara terbuka. Ya, walaupun yang ikut cuma yang daftar cuma 20 orang, emang 20 orang kotanya. Ya, lumayan. Ya, kita sudah mulai dan dengan keterbatasan kita berbahasa, karena sehari-hari kita berbahasa Indonesia, ya alhamdulillah Allah izinkan. Ya. Lalu, ini penting sekali. Wajtani bis sufi al-jahil. Jauhi sufi yang jahil. Jahil itu lawan yang tadi. Nggak belajar ilmu, nggak belajar adab, nggak belajar takwa, nggak ngikutin atharus salaf, berarti dia nggak belajar sanad. Nah, kita ini kan kenapa mengkaji silsilah? Supaya tahu salaf kita siapa. Nggak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dulu waktu guru saya Abu Ya Hasan Basri masih hidup. Beliau ini membersihkan thariqah dari kezindikan. Apa kata salah satu jemaah? Abu Ya Hasan Basri itu ngajarin Ahlus Sunnah, bukan ngajarin thariqah katanya. Untuk bahlul gitu. Dia nggak ngajarin thariqah sufi, dia ngajarin Ahlus Sunnah wal. Jadi dia nggak bisa ngerti bahwa syartu sihhati turuq sufiyah indana ay ya'taqida aqidata ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita keabsahan thariqah itu mursyidnya mesti berahli sunnah. Jadi mohon maaf, saya tidak benci Syiah, Wahabi atau siapa lagi, saya udah nggak ada benci-benci sudah, insyaallah ya. Mereka aja benci sama kita ya. Tapi kita punya kritik. Tidak ada tasawuf thariqah sufi di kalangan Syiah. Yang ada mereka irfani. Jadi tasawuf thariqah bukanlah Syiah. Jadi kalau ada yang nulis satu lembaran buku dibagi-bagi, satu lembaran kertas thariqat sufi dibagi ke Sumatera Barat tuh. Isinya apa? Thariqat Naqsyabandi. Jadi dia nggak bisa bedain antara Naqsyabandi dan Syiah. Syiah ya Syiah. Syiah itu aliran akidah, Naqsyabandi aliran kerohanian. Ya. Nah, wajtanib as-sufi al-jahil. Sufi yang jahil tuh ada juga jenisnya, jenis-jenis ngaji hakikat tapi kebablasan. Ujungnya mengatakan dirinya adalah Allah. Muhammad itu Allah. Nah, itu bagian dari kelompok itu. Ya. Pernah nggak Nabi ngomong dirinya Allah? Terus ente ngomong ente Allah. Zatku zat Allah. Itu melanggar adab itu, soal adab Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Gawat sekali. Namaku nama Allah. Panggilnya jadi Allah ya. Itu ajaran sufi jahil kalau bahasa Abdul Khaliq Al-Ujdwani. Kecuali orangnya lagi fana. Dia sedang mengalami tajalliyat zatiyah, lalu dia mengatakan zati zatullah. Itu kalau dia mengalami tajalliyat
zatiyah. Allah mengenalkan dirinya, zatnya kepada orang itu, baru dia boleh ngomong begitu. Yang ngomong waktu itu bukan dia, yang ngomong saat itu Allah, cuma lewat mulut dia, gitu aja bedanya. Ya, jadi kita betul-betul agak ketat dalam bab ini. Nah, terserah orang di luar mau ngomong apa ya. Kira-kira kita harus ketat di situ. Jadi selama-lamanya anta abdun wa ma dumta wa ma zilta abdun, ya. Selama-lamanya engkau akan menjadi hamba. Kalau engkau hamba, ya hamba aja. Sayyidina Nabi SAW dimi'rajkan Allah, diisrakan Allah sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi atau asra bi rabbihi? Asra bi zatihi. Maha suci Allah yang memperjalankan zatnya, begitu? Enggak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itulah nol. Kalau belum bisa menolkan kedirian, tidak akan mengalami tajalliyat zatiyah. Nggak akan mengalami Allah mengenalkan diri. Ya, Allah hanya mau kenalan. Jadi yang boleh sombong ini cuma Allah. Allah nggak mau nyapa kita kalau kita copot dulu belagunya. Copot dulu merasa solehnya, merasa sudah zikir 17.000, 11.000, 70.000, itu copot dulu. Saya mampu zikir begini karena dia yang gerakin, baru Allah kenali diri mantum. Ya, kalau enggak capek aja dapatnya, capek ya, dapat berkah lah, lumayan tenang hatinya kan. Kemarin disuruh-suruh zikir 11.000, sekarang dikata-katain ya. Biar naik, biar gak hanya riadoh capek di badan, masuk ke alam hakikat. Ya, wah ini khusus orang tua. Dari mana? Nabi Muhammad mengalami hal itu lagi muda. Sidi Ibn Athaillah Sekandari nulis hikam umurnya belum 25. Jadi kajian ini bukan khusus untuk orang tua. Tambah tua, tambah ribet mikirnya. Mending masih muda. Tanya mau udah tua-tua nih. Saya lihat beliau nih. Jauh-jauh dari bulan berapa, Pak Haji? 63. Umur Rasulullah itu. Ayyuddin. Ya. Antum berapa umurnya? 63. Tuh, sama. Janjian antum ya. Pak Haji Hasar umur berapa? Masih 50. Masih muda lah ya. Beda-beda tipis sama kita. Tipisnya 13 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka di sini tua muda sama. Dan beruntung anak muda, kata Allah Ta'ala ya. Allah cinta, jatuh cinta kepada anak muda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya nyantol di masjid. Jatuh cinta kepada surau. Beruntung Allah jatuh cinta sama kalian. Ya, kalau yang tua wajib. Kebangetan kalau udah nggak nyantol di masjid. Ya. Kalau yang muda kan pengennya main-main. Nah, di saat muda antum diberikan oleh anugerah seneng taman-taman surga yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Berarti orang ini tua walaupun tubuhnya muda. Beruntung, ya, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat lebih enak, lebih dahsyat daripada nikmat yang orang lihat secara kasat mata. Ya. Coba lihat nih, orang torikot sholat ya. Wasolli sholawat bil jamaah ala dawam. Berat nih. Kalau torikoh Gujnawaniyah awal, antum sholat jamaah itu hampir wajib. Gak wajib, hampir sholat jamaah lah. Sholat 5 waktu lah berjamaah. Nih, maka usahakan kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sama pasangan, sama anak sholat ya. Nanti kalau pulang ya, rumahnya kalau bisa ada suatu mihrab kecil untuk khusus zikir, khusus zikrullah. Jadi ngamalin yang sudah dikerjain di sini ya. Nggak mesti dibuat bangunan baru, tapi kalau ada rezeki buat bangunan baru kecil kayak apa, gazebo. Buat seperti ini, kayu khusus bagian itu aja untuk mengenang suasana bersakit-sakit. Ya, pegel-pegel kaki, tapi itu nih antum nanti akan merindukan ini insya Allah ya. Saya selalu merindukan masa-masa itu. Ini surau kita dulu yang kecil sekali ya, saya masih ingat saya di sudut sini. Sumuran siapa ya? Di bawahnya Irsyad ini. Irsyad umur berapa sekarang Irsyad? 17, saya umur 13 Irsyad. Jadi kalau zikir udah gini, yang ngoroknya ke depan, sama ngiler-ngilernya ke depan. Ya.
Karena tidak tahu pengalaman rohani itu apa, kita mengalami tapi kita nggak tahu. Orang cerita di luar macam-macam, itu menyiksa sekali. Saya kira saya nggak dapat apa-apa, tapi ketika kemudian kita diizinkan Allah baca kitab, apa yang ditulis di kitab ini, saya mengalami hampir semuanya. Justru yang diceritain teman-teman itu nggak ada di kitab. Jangan-jangan itu mukasyafah syaitaniyah, kasyaf syaitan. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi anak kecil kita nggak larang belajar zikir. Tuh bocil-bocil bertiga anak Buya ini, anak saya tidur samping khalwat kita. Ya, kita lagi zikir diintip-intip. Ya, kok bibirnya nggak komen kami tapi kakinya di tangannya gerak-gerak gitu. Ya, seru, alhamdulillah ya. Nah, ini kalau orang thariqah ya. Bisyartin alla taqbal syai'an min wazafil imamah wal azan. Kalau antum jadi merbot masjid, jangan minta upah. Kalau dikasih boleh, minta nggak boleh. Ya, dikasih. Wa idza u'tita fala tarud, hadis Abu Daud. Kalau kamu diberi, terima, tapi jangan pasang tarif jadi imam. Kan ada imam nggak naik-naik katanya UMR setahun, terus ngambek nggak mau jadi imam lagi. Ya salam. Ya, maka orang begitu nggak dapat faidah nanti di akhirat, nggak dapat. Dia hanya dapat faidah di dunia, gaji. Berarti dia bagus-bagusin suaranya selama lagi jadi imam, jadi muazin, itu supaya orang-orang berduit senang sama dia. Ya, enggak. Apa kata ibunya? Kalau antum bener Naqsyabandi nih, ya, orang Naqsyabandi nggak boleh pasang tarif ngimamin atau jadi merbot masjid. Tapi boleh kalau dikasih. Boleh diterima, ya. Berbeza. Ya Tuhan ya. Berbeza bukan berbeda. Ini. Wa iyyaka wa talabus syuhrah. Jauh-jauhilah mencari viewer, mencari follower, mencari apa? Subscriber. Jadi, kenapa sampai hari ini saya belum punya channel sendiri? Karena setiap kali mau buat kena tegur terus. Ya, negurnya secara rohani ditegur. Pasti terbesit di hati walaupun sesekali. Itu sebabnya, udahlah kita channel kita channel jamaah, bukan channel pribadi. Oh nanti diambil videonya sama orang. Ya alhamdulillah, kan tujuan kita emang supaya video kita diambil orang. Nasyrud dakwah, tujuan kita supaya dakwah itu berkembang. Oh dia nanti dapat monetis. Alhamdulillah, asbab kita mereka dapat duit. Berarti kita sudah menjadi wasilah orang kaya. Alhamdulillah. Lapang tuh hidup. Ya, lapang sekali antum hidup kalau begitu. Dan itu yang kita baca. Kenapa? Di surau ini jarang dibaca. Allahumma la mani. Pas Ramadan ini kita baca. Jadi habis istighfar, Allahumma antas salam. Kenapa saya baca yang pendek? Karena di hadisnya begitu. Allahumma antas salam minkas salam. Langsung tabarak rabbana. Boleh ditambah tapi karena lafaznya antulazimas sunnah wal jamaah, jadi kita lebih banyak membaca yang versi teksnya. Saya versi ijazah dari guru kita, dan kemudian kita tambahin la ilaha illallah, dan terakhir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'adda lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal. Itu tauhid rizqiyah, itu namanya tauhid rububiyah kalau kata orang seberang ya. Allah kalau udah mau ngasih nggak ada yang mampu ngelarang. Allah kalau sudah nahan nggak ada yang bisa ngambil. Allah kalau berkehendak antum masyhur nggak ada yang bisa menghancurkan kemasyhuran dia. Tapi Allah kalau berkehendak ingin menyembunyikan seorang, mau dia punya channel 1000, punya jadwal 1000, nggak akan naik. Kita bisa pakai judul-judul menarik. Itu namanya apa? Apa namanya, Bu Yayuna? Tagline ya? Itu ya, Faiz ya? Capek-capek. Nggak usah. Iyyaka wa talabus syuhrah. Nih, jauh-jauh. Maka kita kasih tahu, saya tidak pernah punya channel, jadi kalau ada yang nulis Ar-Razi Official itu bukan saya. Ya. Kita hanya ribat nuronnya, itu pun bukan saya yang ngelola. Itu teman-teman yang ngelola. Ya. Buya punya sendiri, nggak apa-apa. Buya ini hobi traveling dia. Ya. Sawah tuh dia.
Ya. Tapi kalau untuk apa kajian-kajian sendiri yang niatnya untuk bisnis dan popularitas, kita enggak. Ya, alhamdulillah ini bimbingan dari beliau ya. Fa inna fi syuhrati afat. Karena dalam viralitas itu, dalam kemasyhuran itu ada afat. Ada apa arti afat? Cacat, aib-aib. Ya. Dan di sini panjang sekali ajaran untuk murid-muridnya supaya nggak usah nonjol-nonjol lah ya, nggak usah terlalu nonjol. Oke, kita masuk ke ajaran yang 8 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau kata Ali Hussein Al-Harawi mempunyai beberapa kalam. Ini kesimpulan beliau habis ngaji kepada Nabi Khidir. Karena dia ngajar dalam bahasa Persia, maka ditulis risalahnya untuk muridnya yang berbahasa Persia. Ada 8. Coba ditulis ya. Semoga nih kalau yang bisa bahasa Persia, ntar kalau saya salah baca tolong dibenerin ya. Tapi kita pernah kursus dulu, seingat saya bacanya seperti ini. Pertama, kaidah pertama Naqsyabandiyah, hush dardam. Hush, coba baca hush. Apa yang keluar? Nafas. Hush itu nafas. Ya. Hush dardam anna kulla nafasin min anfasis salik yanbaghi an yakuna khurujuhu ala wajhil huduri wasyu'ur dunal ghafala wal futur. Hush dardam, menjaga nafas, tarik, keluar dalam keadaan selalu hudur, hadir hatinya menyebut nama Allah, hati ruhaninya mengenang, mengingat yang punya nama, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairil ghafla wal futur, tidak lagi lalai dan futur. Nah, di dalam thariqat yang lain, ini bernama thariqatul anfas. Nah, biasanya mereka zahirkan zikirnya pakai nah, di Naqsyabandi tidak, atau ada nah, dalilnya semuanya ada itu. Apalagi beberapa waktu ini mulai masyhur lagi thariqat Samaniyah dan Burhamiyah, Dusuqiyah di Mesir, dan zikirnya seperti itu. Dan itu tidaklah bid'ah, itu sebagai metode sah-sah saja, tapi jangan dipakai dalam sholat. Ya nggak usah ya, itu latihan aja, merasakan. Ternyata di Naqsyabandiyah Uwaisiyah Pakistan itu dipakai ada mereka, dan itu membuat ini cepat merinding. Ketika tekanan nafas itu cepat, maka cara berpikirnya nanti cepat, rohaninya cepat terbang juga. Makanya mereka menggunakan metode itu supaya cepat raf'ul hijab, mengangkat hijab. Namun kita nggak lakukan itu walaupun sama-sama Naqsyabandiyah, karena Naqsyabandiyah yang asalnya biasa-biasa aja ya. Tapi jika ada yang begitu, mursyidnya sudah punya pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lalu penjelasan lainnya apa? Hush dardam itu apa? Al-intiqal min nafasin ila nafasin yanbaghi, kata Maulana Sa'duddin ya. Intiqal, berpindahnya nafas. Nah, ini pindah nafas. Gitu ya. Yanbaghi alla yakuna 'alal ghaflah bal 'alal hudur. Sebaiknya jangan ada kelalaian. Makanya dilatih dari kemarin meneteskan nama Allah di kalbu. Allah, 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 Allah. Kita lama-lama dia cepat gak? Ya. Kalau nggak cepat nggak apa-apa juga. Pengen pelan-pelan terus boleh. Allah, Allah, terus. Jantung itu semua darah dari situ keluarnya. Kalau antum teteskan nama Allah di sana, maka nama Allah akan mengalir dari jantung ke paru-paru, semuanya ke otak, ke perut, semuanya mengalir. Kalau benar idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau zikir yang penuh di dalam kolbu jantung itu, baru bisa masuk ke otak. Baru orangnya nggak sekuler. Baru orangnya ingat Allah kapanpun. Karena di darahnya sudah berkalimah. Kira-kira setan bisa tinggal nggak di darahnya? Nggak bisa lagi lah. Ya, insya
Jadi kenapa kita masih kesetanan juga? Kenapa sesama salik, sesama etika masih ada sedikit? Wajar, karena antum dari sila nafas itu pasti ada luar lainnya. Dia masuk melewat itu. Ya, makanya kadang masih ada sedikit bergesekan. Segera salaman, segera berhusnuzon, cepat perbaiki itu. Ya, jangan sampai kemasukan. Itu ciri-cirinya. Jadi kita kalau udah mulai suzon sama orang, kesel sama orang, ya, iri sama orang, berarti ada nafas yang diambil tanpa nama Allah. Berarti dia ikut masuk. Terus kalau ada kiai kerjaannya iri mulu gimana? Ya itu mah gelar zahir doang kiai, batinnya iki iyai. Yang paling ketawa Pak Ansori orang Jawa. Kata Imam Bahuddin Naqsyabandi, orang-orang Persia itu sering nyebut Hazrat Khaja, ditulisnya Hadrat Khaja, tapi kalau dibaca Hazrat Khaja. Ya. Hazrat Khaja itu lengkap tuh, Tuan Syekh yang mulia gitu. Tuan guru mulia Bahauddin Quddisa sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi ay yaj'al bina al-amri fi hadha tariq ala nafas. Ini yang paling penting. Jadi thariqah Naqsyabandi itu basic dasarnya itu nafas. Nafas ini harus diisi dengan nama Allah. Kalau nafas sudah diisi dengan nama Allah, insya Allah halu berkurang. Insya Allah yang rajin ngisi kolbu dengan nama Allah setiap nafas, sampai kita nggak ingat lagi itu nafasnya masih ada nggak. Sudah asik dengan nama. Jadi jangan fokus dengan nafasnya, fokus dengan namanya. Gitu. Di saat itulah kalau Allah beri mukasyafah, disingkap mata batin, itu bukan mata syaitan. Baru sahih insyaallah ya. Jadi bukan halu dia. Ciri-cirinya antum tidak mukasyafah yang syaitania. Syaitania itu membuat was-was, gelisah. Tapi kalau dari Allah dan malaikat, dari Nabi SAW ada sakinah, tenang, enak gitu, nyaman. Itu hasil pengalamannya. Namun bagi saya nggak penting. Yang penting itu bukan mukasyafah, bukan disingkap alam lain, tapi disingkapkan kolbu sendiri, sehingga kolbu itu menyebut nama Allah dengan lancar. Itulah yang kita tunggu, ya, itu yang kita minta. Jadi kalau pengalaman batin itu nomor sekian, minta itu, ya Allah bukakan kolbuku, izinkan nama Engkau bertahta dalam kolbuku, izinkan nama Engkau mengalir dalam jantungku, darahku, izinkan kasih sayang Engkau menjadi watakku. Itu ya. Nah, ini kalimatnya hampir sama semua. Kemudian juga Sidi Nuruddin Abdurrahman Al-Jami setelah syair menyebutkan, ya, Abdurrahman Jami inilah pelengkap tulisan Laila Majnun. Kan Laila Majnun ini banyak nulis, salah satunya beliau pensyarah Laila Majnun lebih kurang. Abdurrahman Al-Jami ini dalam syarah rubaiyatnya menukil beberapa hal dan termasuk kalam daripada Imam Bukhari, Imam Bahuddin dan lain sebagainya. Lalu ada imam yang kitabnya dipakai oleh Buya Dr. Adomi di hari-hari Selasa, yaitu Najmuddin Al-Kubra, yang diberi nama oleh baginda Rasulullah Abul Janab atau Abul Jundub. Ya. Apa kata beliau? Kananin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Janab atau Abul Jundub. Jadi dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana guru kita di sini di Zawiyah kita, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin mengatakan kepada kami, Sammani Nabi SAW Maulana Muhammad Nuruddin, itu beliau mengatakan Rasulullah menamai aku Maulana, kata beliau. Ya. Jadi persoalan ini bukan persoalan baru, tapi itu persoalan antum tahu nggak tahu aja masalahnya. Oh, Kiai Syanu menolak, dia pakai kitab Sahih Bukhari, ya Sahih Bukharinya nggak ada masalahnya. Yang masalah ente nggak nangkep di Sahih Bukhari ada itu. Ya, oh dia kiai loh, dia gus loh. Ya urusan dia mau kiai mau gus. Ya, masalahnya dia bersanad gak kepada imam ahli thariqah? Apa dia cuma ngaji kitab aja? Ya.
Kalau bersanad kepada thariqah, kita punya dua sanad. Sanad kitab kepada syekh fulan, sanad rohani kepada rohani wali. Jadi bimbingan kita nggak hanya kitab ini pengarangnya sudah mati. Kalau antum nggak punya koneksi rohani, bisa sesat baca kitab ini. Ya. Nah, beliau kata Imam Najmuddin Al-Kubra, nafas hewan itu nafas doruri. Kalau nafas kita, nafas ikhtiari. Jadi ada dua nafas. Hewan nafas nggak? Nafas hewan. Dan dia berzikir loh. Tapi zikirnya hewan dalam nafasnya itu zikir doruri karena dipaksa. Ini teksnya, cuma ini enggak fusha, ini yang sahihnya ittirari. Ini karena terjemahan dari Persia ya. Ya, yang tepat secara terjemahan ittirari. Ya, boleh kita luruskan ya. An-nafasu al-ittirari. Saya kalau nulis bahasa Arab yang nasih Buya Asfi. Ya. Kalau ini uslubnya kurang oke, kurang Arabiknya, masih Ciputatiyah ini ya. Masih ala Jakarta misalnya. Kita ganti biasanya. Nah, jadi ketika ada teks begini ini wajar karena yang nerjemah bukan orang Arab juga. Ya. Jadi yang benar apa? Nafas ittirari. Yang kedua nafas ikhtiyari. Ya. Coba kalau nafas itu kalau dari huruf hijaiyah, huruf apa yang paling mirip? H besar apa H kecil? H. Nah, coba qul huwallahu ahad. Maka sebenarnya Allah menyimpan nama huwiyahnya dalam nafas. Qul. Coba dibunyiin. Coba sama. Nah, jadi jangan heran thariqah Uwaisiyah, Naqsyabandiyah Uwaisiyah di Pakistan zikirnya pakai itu. Gitu. Dan coba rasakan, merinding loh. Coba diisi nama Allah. Benar nggak? Merinding nggak? Oh, merinding. Berarti ada nama Allah di situ. Wah, sorry. Kayak orang jatuh cinta merindingnya. Kulhu. Maka dalam bahasa Persia disebut hus. Kayak ngusir ini ya, kucing ya. Hus. Hu itu sir dari lafaz Allah. Nih tulis. Hu adalah sir rahasia dari nama Allah. Allah dulu tulis bahasa Arabnya. Alif, lam, ha. Apa sirnya? Hu. Maka Allah menyimpan namanya pada nafas kita. Jadi sedekat apa Allah kepada kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablul warid itu saluran nafas. Hablul warid lebih dekat dari saluran nafas. Urat nadi, urat nafas. Maka orang kalau kita nyembelih di sini bukan? Di sini ada 3 urat, 3 saluran. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Diputus baru mati. Nyembelih kambing begitu nggak? Nah, ini di sini dia tempatnya. Maka nama Allah mengalir pada hewan secara ittirari dan mereka tidak sadar. Sedangkan manusia dituntut nafas melalui urat nadi, urat salur nafas, apa namanya? Tenggorokan apa kerongkongan? Yang ke paru-paru itu namanya apa? Tenggorokan itu. Melalui itu H itu berkembang. H. Coba sendawa. Ada H-nya juga. Ya? Benar ya? Ada H-nya. Gitu. Kenapa orang nggak inget lah? Itu antum bedanya apa sama itu yang seberang surau kecil di sana? Oh, ya. Itu dia lagi zikir, tapi ittirari. Ya, satu kali Abu Yazid dengar orang azan tapi riya.
dengar anjing menggonggong. Anjing kalau menggonggong, itu zikir ittiror. Ini penjelasan Nuruddin Al-Jami. Ini yang nggak disukai oleh kelompok-kelompok yang mereka ria itu. Ya. Apa kata beliau? Kenapa lebih merdu suara guguk daripada suara muazin? Orang lagi saker, lagi mabuk. Bisa begitu. Dan saya masih ketemu orang begitu di Kalimantan. Termasuk di Sumatera, termasuk di Jawa masih ada orang begitu. Banyak. Jadi nggak nyari wali nggak usah ke Yaman. Ya. Ke Yaman kita ya ke Habib Umar, ke Habib Fulan, ziarah ke Nabi Hud. Tapi kalau nyari wali, baina aidikum, ada di antara kalian. Ya. Cuma karena dia makan kayak kita, dia kawin kayak kita, cerai kayak kita, tengkar sama bininya, sama lakinya kayak kita, ya seret rezekinya kayak kita. Kalau doa kadang makbul, kadang nggak makbul kayak kita. Kita bingung nih wali apa enggak gitu ya. Emang wali pakai sorban mulu, ini bukan wali begini. Ini orang begini. Ya, ada wali berserban, ada wali tidak berserban, ada kaos-kaosan juga malah. Ya. Nah, maka ketika baca Allahu, jadi salah satu zikir la ilaha illallah yang ada zikir anfasnya, yang biasanya Tuan Haji Firdaus ini seneng. Nah, itu kalau kenapa saya panjangkan beberapa hari ini zikir lafaz Allah, supaya antum nggak zikir teriak-teriak. Jadi energinya sudah terkumpul pada ha. La ilaha illallah. Tapi coba kita berhentiin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini tarekat Qadiriyah Samadiyah nanti. Ya, tarekatnya Buya Aldo Mintar. Ya, Buya Alda. Tapi kalau kita panjangin la ilaha illallah, jadi ekstasenya, halnya terkumpul di situ. Kalau kurang kenanya tambahin Allahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha. Nanti cobain, nikmat ya. Nikmat rasanya. Tapi jangan kerjain sendiri. Kalau lagi jamaah ya, kalau ada guru. Kalau sendiri biasa-biasa aja, ntar gak ada yang antum lagi jazab, siapa yang berhentiin? Ntar kata orang di rumahnya, semenjak si Fulan ini ngaji sama Ar-Razi, dia jadi gila katanya. Orang zikir disebut gila, orang gila disebut Kita lanjut. Kayaknya nggak dapat 8 ini. Wah, cukup Bu ya. Nah, kesimpulan semua kesuk sini bahwa zikir nafas jika dikasih huruf-hurufnya huruf H. Kalau dikasih huruf-hurufnya H, maka hati-hati dengan huruf. Huruf itu rahasia-rahasia Allah. Makanya huruf hijaiyah dipilih sebagai hurufnya Quran. Bukan hana caraka, bukan aksara Melayu, bukan aksara Palawa, Sanskerta, bukan aksara kanji Cina, bukan. Yang dipakai aksara hijaiyah. Karena aksara ini bukan aksara dari bumi, tapi aksara dari alam jabarut dan malakut. Ya. Inilah penghubung kita, penghubung simbol kita dengan sana. Jadi sandi Marseille-nya langit itu lewat huruf. Nah, maka Allah titipkan sebagian di dalam Quran lewat alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Tadi kita baca penggalan sedikit dari doa Hizib Bahar, cuma kepanjangan jadi saya pendek aja tadi. Kalau mau baca yang lain udah gelisah. Wah, Hizib Bahar nih panjang. Udah kita pendekin aja udah. Yang kedua, kaidah Naqsyabandiyah yang kedua adalah, tulis silakan, nazar barqadam. Nazar barqadam. Apa arti nazar barqadam? Nazar dari bahasa Arab masuk ke Persia, nazar, pandang. Bar, pada atau di. Pandangan sebatas qadam, sebatas telapak kaki. Ini bahasa simbolis, bukan berarti harus antum mulai ke bawah terus godol basor gitu ya. Ntar ngantuk tembok nanti.
Ya ini spiritnya apa? Matanya jangan liar. Makanya diberilah khirqah supaya nggak lihat kiri kanan. Coba waktu kemarin Jumatan, kita kan bisa nyamar semua kan? Aneh jadi nggak dikenal kan? Orang nggak tahu siapa tutup semua. Gitu. Dan kalau Jumatan di kampung boleh bawa nanti pas Jumatan pakai. Jadi ketika kita dengerin khutbah, hati kolbu ingat kepada Allah, pikiran menyerap kalam khotib. Oh, khutbahnya nggak enak, doakan. Ya Allah, terbitkan nur hikmah dari lisan khotib. Gitu, doain nggak kemarin? Atau malah, ya Allah cepetin, ya Allah cepetin ya. Teganya antum tuh ya, tega namanya itu. Jadi kalau kita jadi jamaah, bayangkan kita lagi di sana. Kalau kita di sana didoain orang seneng nggak? Lagi di mimbar didoain orang seneng. Nah itu baru salamatus sodr. Mau jadi wali nggak? Nggak pakai capek-capek kaki. Ada orang ceramah, kita doain. Ada orang ngambil murid kita seneng. Ada orang ngambil lapak kita seneng. Ya, nih guru-guru ngaji nih. Ente jangan ngambil murid aneh. Gak ada guru ngaji begitu. Kalau gurunya wali, ya dia senang, terima kasih sudah meringankan tugas saya. Wah, itu Imam Ghazali begitu ngomongnya. Ya, Bu Al-Rami pernah digituin orang soalnya. Jangan ambil lapak aneh ya katanya. Nazar berqadam itu nazar salik fi jami' ahwalihi fi dhihab wal iyab wal umran wal badiyah fi kulli makan ila zahri qadamihi li'alla yatafarraqa nazaruhu wa likay la yaqa' ala mahallin la yabghi wuqu'uhu alayh. Secara harfiah berarti apa? Lagi ngapain aja pandangannya dijaga. Jadi di sini dulu ada muridnya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Satu malam dia disalamin malaikat seperti yang di hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Siapa yang istiqamah, safahutul malaikah, salamin malaikat. Benar disalamin malaikat ya. Ini orang awam. Datang kepada guru melapor. Sekarang kan lapornya pakai kertas ya, karena banyak. Pakai kertas saja. Ya. Lapor ke guru, gurunya balas. Apa kata gurunya? Di sini, surau ini. Oke, ya udah, berarti kamu pasang adab. Kalau keluar surau jangan buka. Karena dulu kalau mandi ke sana, sumur di bawah, sumur telaga. Dia kegerahan. Gerah, masa gini aja dilarang. Dibuka. Ama tutup kepalanya dibuka, semuanya dibuka. Jalan pakai sarung yang sampai begini atasnya. Tahu kan orang tua-tua dulu kan? Terus kebayang nggak? Jalan ke sana, ngelingak-lirik, keliling-keliling. Tapi di saat itu dia ngerasa keberkahan salaman malam tadi hilang. Kata guru, kamu akan didatangin lagi, tapi syarat satu, jaga pandangan. Nah ini pesan juga nih, tinggal berapa malam lagi kita? Kita ikhtitam pagi tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ikhtitam. Selesai insyaallah. Jadi malam terakhir puncak kita riyadhah di sini, subuhnya sudah penutupan. Insyaallah. Ya. Itu tanggal berapa berarti? Masehinya. 20. Ya, jadi 20 pagi sudah khatam. Itikaf kita sudah selesai, ya. Nah, sekarang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah tinggal 4,5 hari lagi. Sudah berapa hari berarti lewat? 6 hari. Tapi antum nanti kalau ada yang berpulang lebih dulu, ya, kalau ada yang berpulang lebih dulu, hari-hari sesaat di sini itu akan dirindui sampai ke sana. Doa, ya Allah, sulukkan saya kembali, itikafkan saya kembali. Di saat itu detik per detik hanya nama Engkau yang kami sebut. Tapi kalau umur panjang ulang lagi nanti. Ya, kita suluk bukan, atau itikaf bukan mau jadi mursyid, bukan mau jadi wali sakti, bukan. Kita mau jadi hamba Allah.
Orang yang banyak-banyak menyebut nama, orang yang kenal kepada zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Udah itu aja. Untuk apa gelar mursyid? Kalau hati nyelekit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya. Ada yang sakit hati nggak hari ini? Mohon maaf ya. Nah, ini melahirkan ilmu gerak. Kata Imam Abu Muhammad Ruwaim, gurunya Imam Asy'ari, muridnya Imam Junaid. Berarti gurunya, jalurnya Abul Hasan Kharqani ke sini juga. Ya. Apa kata beliau? Min anna adabal musafir alla yujawiz hammu qadamahu isyaratan ila hadzal ma'na. Janganlah langkah kakinya, ya, apa, alla yujawiz hammuhu qadamah, jangan angan-angannya melebihi langkahnya. Ini ilmu gerak langkah. Jadi kalau kita hendak bergeraklah mengikuti isyarat kolbu. Ini mau gerak kemana nih? Orang-orang dulu itu ada namanya nur 4 penjuru. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka diam sejenak, nyebut nama Allah, syahadat, kirim Fatihah ke Nabi SAW, nanti dirasakan kakinya ringan kemana? Ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jika tarikan zikirnya lebih ke depan, maka dia ke depan dulu, walaupun arahnya nanti ke sini, ke kiri. Nah, ada yang pakai nafas, dia rasain nafasnya berat ke kanan apa ke kiri. Nah, ini ilmu gerak namanya. Ada yang gerak himmah, gerak hati, ada yang gerak nafas. Jadi itu bukan ilmu kebatinan, itu ilmu kerohanian yang kemudian diwariskan secara sirriyah dari guru ke guru, tapi sekarang dipegang oleh orang-orang suku-suku tertentu misalnya. Itu bukan punya suku mereka, itu punya ulama thariqah aslinya, ya. Dan itu bukanlah kufur ataupun lagi bid'ah. Terakhir ya, masih dapat satu. Safar darwatan. Safar, bersafar, melakukan perjalanan darwatan di penjuru negeri. Zahirnya mencari guru. Dilakukan cari guru, dan alhamdulillah ini ada yang dari macam-macam ya. Ada yang dari Selipi, ya. Ada yang dari Kaltim. Ente dari Kebumen kan? Wah, gila. Ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Brunei, ya. Alhamdulillah. Malaysia, di belakang ada yang Malaysia ya. Banten nih, ya. Ini Jawara nih. Hati-hati, ntar koloknya keluar dah. Ya, ada yang dari wilayah kita sini. Alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala. Antum sudah melakukan nih safar darwatan secara zahir. Secara batin apa? Kata beliau, ayyusafir as-salik fi tabi'atihi al-bashariyah, yantaqil min sifatihi al-bashariyah ila sifatihi al-malakiyah, wa min al-akhlaq al-dhamimah ila al-akhlaq al-hamidah. Ya. Melakukan perjalanan, kata Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Rabbku. Allah kan gak bertempat, sehingga hijrah kepada Allah maksudnya berpindah dari syirik kepada tauhid, berpindah dari malas-malasan menjadi malas-malasan. Kalau di rumah, cobain aja antum itikaf di rumah sendiri, jarang yang berhasil. Pegal dikit ya sudah sembari tidur aja deh. Baru pegang 3 detik, bangun-bangun, wah ini aman. Nikmat ya. Dan gak usah bawa kesukuan. Dalam thariqah gak ada suku. Suku antum sekarang suku Naqsyabandi. Ya, famnya Abdullah, hamba Allah. Selesai ya. Famnya apa sekarang? Naqsyabandi. Famnya hamba Allah, selesai udah. Maka jaga keakraban. Ya, jaga keakraban. Tapi yang muda hormati yang sudah tua. Yang tua jangan semena-mena juga. Ya, alhamdulillah.
Ada yang muda, rokoknya tua. Ada orang nanya, emang boleh orang tarekat ngerokok? Ya, kalau antum ke Pulau Jawa, innar roko'a minal iman katanya gitu. Ya itu hadis palsu ya. Yang afdol ya tidak. Kalau iya, ya kita nggak haramkan juga. Ya. Maka orang yang merokok, parfumnya harus lebih kenceng dikit. Ya, masa lagi pas salim nih, tahu-tahu bau surya. Mesti pakai parfum ya, pakai parfum. Parfum itu makanya jangan di jari sini, makanya di sini, karena kita mau makan. Dan di parfum itu tanya Tuan Radwan, pasti ada zat-zat kimiawi yang kalau kena makanan itu bisa menyakiti perut, merusak perut. Benar Tuan ya? Ini profesornya parfum ini. Insya Allah nanti ribat kita buat parfum, nanti ilmunya dari beliau ya. Insya Allah. Bukhur, nanti kita pakai bukhur. Berpindah dari sifat manusiawi, kalau pegel tiduran, kalau sakit ngeluh, kalau disuruh ngeyel, itu kan manusiawi, ya. Itu manusia basyariah. Berpindah ke malakiyah. Malaikat pernah ngeluh nggak? Nggak pernah malaikat. Malaikat tuh patuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintah dilakukan. Jadi saya memperhatikan beberapa hari ini sifat itu sudah mulai terbit pada antum. Alhamdulillah. Ini kabar gembiranya. Disuruh baca zikir ini patuh. Ya kalau ngeliat fisik saya kan masih muda. Mana mau? Apalagi Ustadz Fahru nih ngelihat masa lalu saya di pesantren ini kan sulit dia mau terima saya. Tapi kemudian sifat ini sudah keluar dari basyariah kepada malakiyah. Malakiyah itu patuh. Suruh zikir 11.000, zikir 11.000. Kali 7, tertati-tati. Alhamdulillah, itu saya senang sekali lihatnya. Jadi saya sampaikan kepada antum, ana uhibbukum. Saya sedang kepada antum semua karena patuh sekali. Ya. Mau ngamalin. Ya, mau ngamalin dan itu saya terharu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin, ya. Amin. Makanya karena zaman sudah begini, idealnya duduk tawaruk kiri ya kan? Duduk tawaruk kiri. Ya. Cuma kayak Pak Ansori suruh begitu, pulang dia ke Selipi. Ya sudah, ya perlu kita ini. Tapi kalau orang lama bertorikot, nggak bisa dikasih ruksah begitu. Ya, kayak Inyek Mursal ini, nggak boleh dikasih ruksah begitu. Ya, nggak boleh. Dia sudah lama di bertorikoh. Kafarohnya tua dia. Ya, dia harus merasakan itu. Ya. Nah, kalau kayak antum kan baru-baru semua nih, walaupun mengenal ilmu ini sudah lama, tapi duduk seperti itu kan baru kenal. Ya pasti punggungnya Masya Allah itu. Rasanya kayak dibanting 7 kali. Ya. Nah, maka sesekali di sela-sela ba'da nunggu berbuka, pijit-pijitan punggung. Sebenarnya itu menjaga kearaban. Ya. Ntar ketua gengnya silakan tuh. Ayo pijit-pijitan gitu ya. Saya tadi kan mau ngajak kita ice breakingnya pakai peregangan, tapi kan lucu. Ngajarin zikir terus ngajarin senam. Emang aku instruktur senam. Ya. Nah, jadi kita mencoba berpindah dari karakter-karakter basyariah. Karakter basyariah itu dengan hewan mirip. Coba hewan, makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin, tidur. Ya kan? Ngoceh. Wow. Oh. Kalau kucing, meong, kawin, punya anak, tiduran, malu-malu kucing, makan lagi, malu kucing. Begitu terus. Ya, ayam. Kalau berkokok siang hari, curiga kita. Berarti dia lagi manggil betina. Tapi kalau malam hari, coba lihat mata ayam yang katanya rabun. Ini udah mulai rabun nih ayam. Tapi kecilnya mata ayam, dia tahu malaikat turun. Mata antum sebesar tembok begitu nggak bisa melihat malaikat turun. Karena nggak menghidupkan kalbu, jadi nggak bisa merasakan. Oh, malaikat bisa dilihat, bisa, tapi nggak pakai mata ini. Melihatnya pakai rohani.
Rohani kita kasih tahu, malaikat turun beneran. Tapi nggak usah kasih tahu orang juga, norak. Malaikat tuh turun setiap pagi dan sore. Antum tahu nggak tahu dia tetap turun. Dan orang tahu malaikat turun, belum tentu dia orang mulia. Biasa aja. Kalau ngalamin itu biasa aja. Cuma kalau dia istiqomah, pintar jaga rahasia, Allah akan kasih sesuatu pada dirinya. Ya. Nah, kalau kita orang berbasyari apa? Dapat pengalaman sedikit, cerita, ember. Sedikit ada masalah, buka status di Facebook, di Instagram, jadiin di WA, kan gitu. Itu basyariah. Alhamdulillah, antum 99% nggak main handphone. Ada 0,1 masih main diam-diam ya. Kalau mau sukses, matiin sekarang juga. Ya. Skip. Semua kita sibuk kok. Semua kita sibuk. Nggak ada yang nggak sibuk. Ini orang kerjaan semua. Ya. Coba 11 bulan, 20 hari, antum sudah menyekutukan Allah dengan handphone secara bab hakikat. Secara syariat tidak. Secara hakikat ini ya. Apa kata Allah? Uzkurullah dzikran katsira. Kalau yang bawa disebut-sebut sering-sering, dipencet-pencet sering-sering, dilihat-lihat sering-sering, itu zikrullah, bukan handphone. Allah cemburu loh. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, siap-siap ada yang diambil dari diri antum nanti. Ya, orang-orang yang bikin Allah cemburu ada yang diambil dari dirinya, dari dalam dirinya. Entah apa nanti yang diambil. Jadi sudah nonaktifin handphone. Ya, kasih tahu sore ini terakhir bagi yang masih bukan handphone. Ya, kecuali izin. Saya ada tugas umat. Ya, minta izin dulu. Bukanya pun bukan di sini. Izinin di sana. Ya, biar nggak kelihatan sama orang. Kalau lagi bawa handphone, kan kelihatan kalau malam-malam cahayanya. Kolbunya bercahaya. Tahu-tahu Android yang hidup. Biru, cahaya latifah. Lagi buka Instagram cahaya hijau kan. Facebook ya Rabb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau sudah ada yang tersinggung. Emang suluk dan itikaf itu untuk nyinggung-nyinggung orang kerjaannya ya. Karena yang hadir minta disinggung. Cara perhatian guru kalau lagi itikaf ini menyinggung murid. Yang tersinggung berarti bukan murid. Yang senang disinggung, merasa disapa, diperhatikan karena disinggung, itulah murid shadiq. Tapi kalau antum tersinggung, gaya benar. Gitu amat sih. Itu kalau murid mulai tersinggung sama guru, antum cari guru yang lain. Kalau masih berguru sama dia, minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Apalagi udah mulai jadi juri di belakang kan? Kalau jadi imam sama si Anu, itu normal itu, cuma jangan begitulah ya. Jadi pendek cerita, safar dar watan, itulah yang disebut di dalam surat Taha. Fakhlaqna alaik, gitu ya. Ya ada ya. Wahai Musa, hendaklah engkau tinggalkan sandalmu, ya, terompahmu, lalu kemarilah. Baru diizinkan Sayyidina Musa masuk kepada mihrab Tursina yang disebut Tuwa, gitu kan? Ya. Disitulah Sayyidina Musa berkalam-kalam. Ya. Allah tidak di situ, tapi dia berkalam-kalam di situ. Ya, dibuatlah zahirnya, tinggalkan sandalmu, tinggalkan hijab zahirmu, tinggalkan makommu, tinggalkan kamu merasa sesuatu, baru bisa berdialog dengan diri sendiri. Ya, baru bisa berdialog dengan diri kita yang lain. Selama ini kan antum dialog dengan diri yang zahir, dengan semua kepunyaan duniawinya, jabatan duniawinya, pekerjaan duniawinya. Tapi ketika kita tanggalkan, maka kita akan berbicara dengan diri kita yang malakutiyah, yang dari alam malakut itu. Ya, itulah yang patuh, itulah yang suka berzikir. Karena malaikat dari awal dicipta sampai hari ini tidak pernah berhenti berzikir. Jadi di saat antum sehari semalam mungkin hanya beberapa nafas lewat,
maka sudah terbit nur malakutiyah dalam diri. Bersyukur kepada Allah, ya, dan katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kenapa masih puji Allah? Karena nama dia hanya diizinkan kepada yang dia ridhai. Berarti nama Allah ridhai masuk ke dalam diri kita. Ya, semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang berkhidmat di sini, para masyayikh, para asatidz ini. Begitu juga ayahanda kami yang berkhidmat dari awal antum datang, ya. Harusnya beliau yang mimpin ini, seharusnya. Cuma tahu anaknya pulang, pura-pura cuek gitu ya. Udahlah kamu aja. Ya, saya ingin bahagiakan beliau juga dengan cara udah biar tugas dalam kita yang urus. Ya gitu. Insya Allah kita lanjutkan besok. Usul keberapa? Pokok ajaran keberapa? Keempat ya. Jangankan antum ini, aneh juga udah mulai kesemutan ini ya. Ya, sinyalnya begitu. Sepertinya ada yang ngeluh di belakang, ya Allah, cepatlah selesai katanya. Kaki sakitnya, ketemulah antara lutut dengan lutut, lalu dia mengatakan, ayo kita demo. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.